Memang si Kucluk yang satu ini tidak ada habis-habisnya memberikan provokasi ke masyarakat. Yang saya maksud si Kucluk ini adalah satu orang imigran Yaman yang namanya Aldo dan satu lagi namanya Egi Sujana ya. Di mana dia berpandangan bahwa hukum di Indonesia katanya sudah tidak ada. Oleh karena itu hal yang paling urgent yang harus dilakukan adalah dengan melakukan parlemen jalanan. Adu kuat-kuatan katanya, adu banyak massa. Kasarnya dia menantang tarung bebas di lapangan. Nah tentu ini adalah sesuatu yang menurut hemat saya, dia sendiri pasti sudah bisa menakar bahwa tidak akan mungkin misalnya ini terjadi. Tetapi dia lakukan itu dalam rangka melakukan provokasi sengaja memang supaya kemudian kan ada yang terpancing, ya boleh jadi mungkin yang dia pancing adalah pendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sehingga terjadi chaos nanti dan pada akhirnya itulah akan menjadi pintu di mana mereka dengan leluasa akan membangun framing bahwa negara memang memelihara preman dan seterusnya yang pada akhirnya terjadi kekacauan di negara kita. Coba kita lihat bagaimana narasi penyesatan daripada Aldo ini, si brengsek yang memang sudah sangat kurang ajar menurut saya ya. Dan yang kita heran karena orang ini begitu bebas berteriak terus tetapi tidak pernah ditindak oleh aparat. Masing-masing kan ngeklaim di media itu bahwasanya masing-masing ada pendukung. Ya udah, yang kemarin datang ke JIS, ya datang yuk, kita tunjukin yang mana yang banyak gitu. Ya, sekarang ini kalau kita bicara tadi itu bagaimana etik ada hukum, udahlah bullshit, bener abang tadi bullshit udah bangke emang tuh orang-orang. Ya, jadi udah kita datang aja udah, kekuatan masa dah. Dan kita nih di 01 masih ada kekuatan karena 03 juga kecewa. Ya, dan sebetulnya kalau 02 itu dia sadar bahwasanya yang kita lawan bukan 02-nya, kecurangannya. Kalau mereka nggak merasa curang, ngapain mereka keberatan? Berarti kan memang mereka secara tidak langsung mengakui kecurangan mereka. Ketemu di lapangan, nggak ada lagi hukum-hukuman karena semua pakai bukti. Tim hukum kita udah pakai hukum. Kalau hukum itu nggak diterima, masa yang berbicara. Itu aja Bang Egy. Makasih. Dari DHL. Ya, kami dari tim hukum sendiri, maksudnya saya ya, kami itu saya tidak membawa nama-nama kawan-kawan. Saya juga tidak percaya kepada Mahkamah Konstitusi. Prakteknya saya banyak, nggak mungkin sempat di sini. Salah satunya yang tadi dikupas oleh Bang Egy, harusnya menurut pasal 22 Undang-Undang 48 2009 tentang kehakiman, kekuasaan kehakiman, harus diulang menurut pasal 6, ayat 6 pasal 17 ayat 6 harus diulang dengan majelis hakim yang baru. Ayat 7, 6 dan 7. 6 dan 7 harus diulang. Ini nggak diulang. Kok kita percaya? Jadi kalau masyarakat seperti Babe Aldo yang di ujung kawan Denny, kawan ini semua dari pergerakan Benny, Pak Denny, saya wajar, kami merasa wajar. Kenapa? Kami sendiri yang orang hukum, yang anggota daripada tim hukum NAS nggak percaya sama MK, malah membahayakan. Membahayakan apa? Final and binding. Tapi berarti tim hukum NAS kita maunya ke MK bagaimana? Nah itu memang porsinya. Sementara kan kita buktinya ada di sini kan. Nah walaupun kita tadi harusnya sebaiknya di sana, tapi kita lebih senang dengan kawan-kawan di sini pergerakan. Ini masalah TPK, masalah karakter. Jadi kita tetap akan dukung itu, tapi kita nggak bisa mencegah dan menyalahkan karena Bang Aldo dan kawan-kawan semua masyarakat yang ingin turun memang sudah cocok kepada peran serta masyarakat dan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Tidak terbatas jumlah, tidak ada batasan jumlah untuk menyampaikan tentang peran masyarakat itu. 1 juta orang, 2 juta orang, nggak ada batas. Kalau batas membatasi berarti melanggar hak asasi manusia. Karena mereka berpikir sama tentang kecurangan ini. Demikian Bang Egy. Ya silakan Benny. Ya, dari saya mewakili 1000 ketua umum relawan yang hari ini deklarasi.
Yang pertama bahwa saya yakin Timnas Amin akan memberikan sebuah solusi dalam hal seperti ini. Dan kita tunggulah nanti untuk waktunya. Mungkin akan ada beberapa hari ke depan akan ada pengumuman resmi dari Timnas Amin. Kemudian yang kedua adalah bahwa 1000 ketua umum Simpul Relawan ini adalah pergerakan dari civil society. Tidak ada kami disetir oleh pihak manapun, baik partai politik, baik tim pemenangan, baik apapun. Ini adalah murni gerakan dari masyarakat. Civil society. Civil society, aspirasi masyarakat yang melihat adanya anomali, keanehan. Bahkan Sekjen PDIP sudah mengatakan bahwa pemilu 2004 adalah pemilu yang terburuk sejak reformasi. Itu sudah keluar statement dari Sekjen PDIP. Jadi pertanyaannya, apakah berkenan untuk serbu KPU atau bagaimana? Nah, secara pergerakan memang KPU ini sudah bermasalah. Untuk itu kita perlu membuat semacam pressure. Pressure ini dalam hal pergerakan massa. Jadi seperti saya bilang tadi, saya mengajak semua unsur masyarakat, mahasiswa, pelajar, buruh tani, ojol untuk turun ke jalan, menyuarakan hal-hal yang merasa menjadi unek-unek kalian. Jangan takut. Hak berpendapat, hak berkumpul kita dilindungi oleh konstitusi. Itu teori. Ya. Prakteknya ditangkepin nanti gimana? Kalau ditangkapin itu adalah resiko dari perjuangan, Pak. Siap, berarti siap. Itu resiko. Tapi Itu resiko. Oke, jelaskan bagaimana narasi daripada kucluk ini semua. Ya, untungnya ini karena pihak daripada kubu nomor 1 dan kubu nomor 3 itu menempuh jalur MK. Karena memang kalau kita melihat narasi yang dibangun oleh Aldo berikut dengan CS-nya si Egy Sujana, jelas sekali bahwa memang satu-satunya jalan karena tidak percaya pada peradilan yang ada di Indonesia, katanya hukum sudah mati. Ya, satu-satunya yang dia percaya adalah parlemen jalanan. Jadi adu kuat-kuatan massa saja. Coba bisa dibayangkan kalau misalnya kubu Pak Jokowi atau Pak Prabowo betul-betul mengerahkan massa, kira-kira apa jadinya. Nah, pasti mereka semua ini lari tunggal langgang. Tetapi sekali lagi bahwa memang itu yang diharapkan, supaya terjadi chaos, lalu terjadi kekacauan di negara kita. Dan pada posisi itulah, maka bisa saja terjadi yang namanya darurat sipil. Dan pada akhirnya naik menjadi darurat militer. Indonesia kacau, kekuasaan diambil alih oleh orang-orang yang memang dari dulu memiliki agenda yang saya kira kita sudah tahu semua, apalagi kalau bicara imigran nyaman, ya kita tahulah kelompok ini semua. Egy Sujana, Khosinudin, ya ujung-ujungnya ya khilafer. Bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ini yang sudah berdasar Pancasila ingin mereka jadikan sebagai negara khilafah. Jadi sekali lagi, narasi-narasi penyesatan seperti ini, kenapa saya ini kita luruskan bahwa kita jangan sampai terprovokasi dengan bangunan-bangunan komunikasi, bangunan-bangunan informasi, hoaks-hoaks yang mereka sumberkan ke permukaan, provokasi-provokasi yang jelas-jelas ini akan merugikan rakyat Indonesia, di mana kita hari ini menatap hari esok tahun 2045 Indonesia menjadi negara maju dan menjadi negara yang memang betul-betul berada pada posisi puncak kejayaan, yaitu Indonesia emas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.